Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari kelas 5C reguler B, jurusan Tarbiyah Parodi Pai dari Kampus Biru Stay Al Haud Ketapang. Ingin membuat tugas video dari presentasi kami kemarin dari mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Rahmat Ferianto, LC MSI. Nah, dari penjelasan yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu menurut dari hadis Tarbawi. Nah, kita telah ketahui bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan kata yang sangat populer, khususnya di dunia akademik. Kata ini selalu dipakai mulai dari jenjang taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Jadi bagi semua manusia, ilmu pengetahuan itu merupakan sarana untuk menanamkan, bahkan mengembangkan keimanannya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia bisa mampu mengkaji gejala-gejala alam yang tampak serta maupun menjelaskannya lebih spesifik. Ilmu pengetahuan juga menghantarkan wawasan manusia untuk memahami fenomena-fenomena alam, serta membawanya ke alam pikiran untuk mencari atau memperoleh jawaban atas berbagai pertanyaan. Kaitannya dengan keimanan, yaitu wawasan yang bersifat teosofis, menjadi alat untuk memahami wahyu serta memandu akal manusia agar menyelami hakikat dan maknanya. Sebagaimana yang telah diungkapkan Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran. Al-Quran dan hadis telah memuat seluruh cabang ilmu pengetahuan yang terdahulu dan yang kemudian serta yang telah diketahui maupun yang belum. Dari Muhammad Quraisy Shihab 1999 ayat 41. Keimanan yang dimiliki seorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa takut kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Fatir ayat 28 yang berbunyi, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifan alwanuhu kadzalik innama yakhshallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur, yang artinya demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak dan bermacam-macamnya dan sejenisnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, jadi kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni tentang analisis hadis Tarbawi tentang keutamaan orang yang memiliki ilmu. Jadi ilmu itu adalah seperangkat pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang. Ilmu pengetahuan juga menjadi modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan ini. Kalau sudah memiliki ilmu seperti Anda, berarti sudah memiliki alat untuk menjalani kehidupan. Jadi ilmu adalah masa depanmu. Siapa yang sudah memiliki ilmu berarti dia juga sudah memiliki masa depan. Orang yang memiliki ilmu kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi pun banyak sekali keterangan Rasulullah SAW menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang memiliki pengetahuan. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam hadis riwayat Abu Nuaim bahwa manusia yang paling pada derajat Nabi ialah orang-orang yang berilmu dan berjihad. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka menunjukkan dan membawa manusia kepada apa yang telah dibawa oleh para rasulnya. Sedangkan orang-orang yang berjihad, mereka berjuang dengan pedang-pedang mereka untuk membawa manusia kepada apa yang telah dibawa oleh para rasul. Jadi, seseorang yang berilmu adalah seorang yang memiliki fadilah atau keutamaan. Dan di dalam kitab suci Al-Quran pun sangat dipuji orang yang menuntut ilmu itu dan ditempatkan pada tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, seseorang yang tidak berilmu tidak memiliki fadilah yang mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak berilmu adalah mereka yang tidak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, Rasulullah menyatakan bahwa ulama adalah orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan dan derajat yang sangat tinggi di atas orang-orang yang beriman, yaitu 700 derajat, dan jarak di antara kedua derajat itu ditempuh selama 500 tahun. Masya Allah sekali ya teman-teman. Dan hadis itu berbunyi, man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya bagi jalannya untuk menuju surga. Dan dari hadis yang kedua berbunyi, wa innal malaikata tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Nah, dalam hadis tersebut yang di atas terdapat 5 poin yang perlu digarisbawahi mengenai keutamaan-keutamaan orang yang berilmu, yaitu yang pertama, mendapatkan kemudahan untuk menuju surga. Yang kedua, disenangi oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga, dimohonkan ampun oleh makhluk Allah yang lain. Kemudian nomor 4, lebih utama dari ahli ibadah. Kemudian nomor 5, menjadi pewaris Nabi. Nah, jadi keutamaan orang yang menuntut ilmu pengetahuan itu tidak hanya tertera di dalam hadis, akan tetapi di dalam Al-Quran juga tertera, yakni misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah nomor 9 ayat 122, yakni wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Yang artinya tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya, yaitu pergi kemana? Pergi ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka saja? Ada beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, dan supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi dalam hadis misalnya sabda Rasulullah SAW menyatakan keutamaan orang yang belajar dan mencari ilmu itu. Yang pertama dari hadis riwayat Ibnu Hibban, satu bab dari ilmu pengetahuan yang dipelajari seorang lebih baik baginya dan di dunia dan segala isinya. Kemudian yang kedua ada hadis riwayat Ibnu Al-Jauzi, yakni menghadiri sebuah majelis ilmu lebih afdol daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, dan menyaksikan 1000 jenazah. Insyaallah. Kemudian yang ketiga hadis riwayat Ad-Darimi, yakni dengan arti siapa yang memenuhi ajalnya pada saat ia sedang mencari ilmu pengetahuan untuk menghidupkan agama Islam, maka ia mendapatkan satu tempat, yakni bersama para nabi di surga. Nah, kemudian dari pengembangan karakter dan moral. Yang pertama dari hadis. Hadis-hadis tarbawi ini seringkali menekankan pentingnya akhlak mulia dalam proses pendidikan. Misalnya, hadis yang menyatakan seorang muslim yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya, dari hadis riwayat Tirmizi. Kemudian dari nilainya. Nilai pendidikan tidak hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang kuat, jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Kemudian dari relevansi masa kini. Di tengah krisis moral yang sering terjadi, pendidikan karakter menjadi semakin penting. Sekolah dan lembaga pendidikan harus berupaya untuk menanamkan nilai-nilai moral yang kuat dan bagi peserta didiknya, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang berintegritas dan mampu membuat keputusan yang benar. Nah, kemudian dari pendekatan holistik dalam pendidikan. Yang pertama dari hadisnya. Hadis-hadis yang menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Misalnya hadis yang menyatakan bahwa dunia adalah ladang akhirat. Kemudian yang kedua dari nilainya. Pendidikan harus mencakup pengembangan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Ini berarti bahwa peserta didik tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana mengelola emosi, berinteraksi dengan orang lain, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian ada relevansi masa kini. Pendekatan holistik juga membantu menciptakan individu yang seimbang dan harmonis. Mereka mampu berpikir kritis, berempati, dan memiliki kesadaran yang tinggi. Ini sangat penting dalam menghadapi tantangan hidup yang kompleks dan beragam. Nah, kemudian ada yang keempat, yakni ilmu yang bermanfaat. Yang pertama dari hadisnya. Hadis menekankan bahwa ilmu yang paling baik adalah ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Misalnya, hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian, dari nilainya, pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan peradaban. Ilmu yang dipelajari harus
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian ada dari relevansi masa kininya. Kurikulum pendidikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan tantangan global. Pendidikan juga harus mendorong inovasi dan kreativitas sehingga peserta didik juga mampu menciptakan solusi-solusi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian ada peran guru sebagai model. Dari hadisnya, hadis menekankan pentingnya guru sebagai teladan bagi peserta didik. Misalnya, hadis yang menyatakan bahwa seorang guru harus menjadi contoh yang baik dalam perkataan ataupun perbuatannya. Kemudian dari nilainya, guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan mentor. Mereka harus memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan yang baik, dan karakter yang mulia. Kemudian dari relevansi masa kininya, guru harus terus meningkatkan kompetensi mereka agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas. Mereka juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan metode pembelajaran yang baru. Selain itu, guru harus mampu membangun hubungan yang baik dengan peserta didik sehingga mereka merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Nah, kemudian dari kewajiban menuntut ilmu bagi semua. Yang pertama dari hadis. Hadis menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian dari nilainya. Pendidikan harus inklusif dan dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, ataupun status sosial. Kemudian dari relevansi masa kini. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus berupaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi akses pendidikan bagi kelompok-kelompok marginal. Ini termasuk memberikan beasiswa, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, dan mengembangkan program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya, yakni tentang implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam pendidikan masa kini. Jadi untuk mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pendidikan masa kini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Antara lain yang pertama, integrasi dalam kurikulum. Jadi nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam kurikulum melalui mata pelajaran agama, etika, dan kewarganegaraan. Selain itu, nilai-nilai ini juga dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran lain seperti sains, matematika, dan bahasa. Kemudian dari langkah yang kedua yakni pengembangan materi pembelajaran. Materi pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan nilai-nilai Islam. Ini termasuk menggunakan contoh-contoh dari Al-Quran dan hadis, serta kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh muslim. Kemudian langkah yang ketiga, pelatihan guru. Guru perlu diberikan pelatihan tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. Jadi pelatihan ini dapat mencakup materi tentang etika, moral, dan spiritualitas Islam. Kemudian langkah yang keempat, lingkungan pendidikan yang kondusif. Lingkungan pendidikan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga mendukung pengembangan karakter dan moral peserta didik. Ini termasuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan harmonis, serta memberikan contoh-contoh perilaku yang baik. Kemudian ada langkah yang terakhir, yaitu keterlibatan orang tua dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pendidikan. Mereka dapat memberikan dukungan moral, finansial, serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam yang di atas, diharapkan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki karakter yang kuat, moral yang tinggi, dan spiritual yang mendalam. Generasi ini akan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat dan peradabannya. Nah, jadi dari pembahasan yang telah saya paparkan tadi, berdasarkan pembahasan mengenai kelebihan orang yang memiliki ilmu pengetahuan dalam perspektif hadis tarbawi, dapat disimpulkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara jelas dan tegas menerangkan bahwa orang yang berilmu itu memiliki keutamaan yang besar di dunia maupun di akhirat. Ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar informasi, tapi juga merupakan cahaya yang membimbing manusia menuju kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan. Dan diharapkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan akan semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Demikian penjelasan dari saya.
dari makalah yang berjudul tentang kelebihan orang yang memiliki ilmu dari pelajaran hadis Tarbawi. Saya Mutiara izin pamit undur diri. Jika ada salahnya itu datangnya hanya dari saya sendiri, tapi jika ada benarnya itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad.